Membangunkan naga yang tertidur. Kekuasaan dan tanggung jawab adalah dua wajah dalam satu tubuh yang sama. Keduanya tak dapat dipisahkan. Kekuasaan tanpa tanggung jawab atau tanggung jawab tanpa kekuasaan adalah hal yang mustahil. Seorang penguasa pasti punya tanggung jawab besar. Apabila dia berhasil bertanggung jawab, maka kekuasaannya akan langgeng. Begitupun sebaliknya. Penguasa yang memiliki kekuasaan yang tinggi tetapi tidak memiliki nilai-nilai mulia dalam hatinya hanya akan membahayakan dirinya sendiri dan orang-orang yang ia pimpin. Penguasa harus memiliki rasa tanggung jawab dan memang betul-betul harus bertanggung jawab terhadap apa-apa yang dikuasainya. Pemimpin yang gagal ibaratkan di darat. Dia berharap bisa berenang, tapi dia tidak mampu melakukan apapun, kecuali gelapakan dengan membuat aneka alasan dan pembenaran diri. Sebaliknya, pemimpin yang berhasil tidak terikat oleh apapun, kecuali tujuan utama dan nilai-nilai mulia kebenaran. Ia bebas mengekspresikan diri dan tindakannya tanpa hambatan, seperti harimau dengan laser fokusnya berlari kencang untuk menerkam mangsanya. Penyebab kehancuran perusahaan adalah bercokolnya orang-orang seperti 1. Pegawai yang gemar menciptakan kelompok atau geng-gengan, suka menghasut mereka yang berpikiran pendek dan polos, agar mereka berontak, protes, matre, dan bekerja buruk. 2. Pegawai yang diperbudak oleh nafsunya sendiri dan hidup boros. 3. Pegawai yang mengabdikan seluruh perhatiannya untuk mencari-cari kesalahan orang lain. Disampaikanlah kesalahan orang itu ke orang-orang lain sehingga menimbulkan rasa tidak senang dari mereka kepada orang tersebut. 4. Pegawai yang hanya memfokuskan diri terhadap keuntungan dan kerugian pribadi saja, serta menghalalkan segala cara untuk mencapainya tanpa mempedulikan nasib perusahaan dan nasib rekan kerjanya sendiri. Orang-orang macam ini tergolong orang dengki, orang munafik, dan orang jahat. Lenyapkanlah mereka secepatnya, tapi jika tidak mampu, jauhilah mereka, atau tempatkan mereka di tempat terpencil, tak strategis, agar lama-lama mati kutu, gak betah, dan mudah-mudahan dia pergi sendiri. Pemimpin perlu memiliki kemampuan mendeteksi level dan karakter pasukannya satu persatu. Caranya dengan menguji mereka secara langsung, menggunakan 1. Berdebat untuk mengetahui pandangan hidupnya, 2. Ngasih tantangan untuk mengetahui daya tahan batinnya, 3. Berdiskusi strategi untuk mengetahui kearifan berpikirnya, 4. Menunjukkan bahaya di depan mata untuk mengetahui keberaniannya, 5. Coba membuat dia mabuk atau terlena untuk mengetahui karakter yang sebenarnya, 6. Meminta dia mengelola uang untuk mengetahui kejujurannya, 7. Berpura-pura lupa atau berpura-pura bodoh untuk melihat aksinya, 8. Ngasih tugas khusus untuk mengetahui kecakapannya. Selain itu, kita juga perlu mengamati dia pada saat 1. Saat dia sedang mengalami nasib malang atau sial, dengan siapa dia bergaul, 2. Saat sedang makmur, siapa saja yang menerima sedekahnya atau menerima kebaikan hatinya. 3. Saat sedang menjabat, siapa saja orang-orang yang dipekerjakannya. 4. Saat dalam masa sulit, apakah dia berlaku tidak etis? 5. Saat lagi butuh uang mendesak, bisakah dia disuap? 6. Saat sedang bernafsu atau dimabukkan sesuatu, apakah dia tetap tenang, objektif, dan terkendali? Dengan kemampuan pendeteksian ini, kita sebagai pemimpin bisa memilah dan memilih siapa saja orang-orang yang layak naik level, naik pangkat, naik jabatan, dan siapa saja orang yang karirnya mentok akibat kelakuannya sendiri, atau bahkan karirnya di perusahaan ini perlu dihentikan karena akan lebih banyak mudorotnya jika diteruskan. Selanjutnya terdapat 6 sifat yang harus kita miliki agar dapat menjadi pemimpin yang baik. 1. Berhati lembut, yakni memimpin pasukan dengan setulus hati, mengawasi mereka dengan standar ketat tanpa pilih kasih, menyadari kesulitan yang mereka hadapi dan menghargai pengabdian mereka. 2. Berhati emas, yakni tidak menolak tanggung jawab baru, tidak menolak jika diberi amanah baru, tidak mengutamakan kepentingan pribadi, baginya lebih baik mati daripada malu. 3. Bijaksana, yakni pada masa senang, dia mengekang dirinya sendiri. Pada masa sulit, dia tidak panik. Dia tidak cepat puas, namun tidak rakus. Dia bijak, namun tidak banyak omong. Dia kuat, tapi rendah hati. 4. Ahli taktis, yakni kreatif dalam merencanakan dan mengeksekusi rencananya.
Dia banyak mengumpulkan informasi, data, dan fakta, namun juga imajinatif. Ia sanggup mengubah kekurangan menjadi kelebihan, mengubah kelemahan menjadi kekuatan, mengubah kekalahan menjadi kemenangan. 5. Gagah perkasa. Dimanapun dia ditempatkan, dia akan selalu berprestasi. Semakin sulit tantangannya, justru malah semakin hebat prestasinya. 6. Berjiwa besar, yakni bila bertemu orang hebat, ia akan memperlakukannya dengan hormat. Ia mampu menerima kritik dan saran dari orang lain. Dia toleran namun tegas. Dia gagah berani bertempur di garis terdepan, tapi ahli strategi untuk seluruh pasukan. Pemimpin cakap harus mengelilingi dirinya dengan para penasehat bijak dan dapat dipercaya. Tanpa mereka, ia bagai menyusuri kegelapan malam tanpa arah yang jelas. Pemimpin cakap juga harus memiliki mata dan telinga ekstra untuk mengabdi padanya. Tanpanya, ia terisolasi, tak tahu informasi. Pemimpin cakap harus punya cakar dan gigi yang tajam agar sewaktu-waktu diterkam musuh bisa mampu menerkam balik dengan serangan telak. Kita perlu menempatkan setiap individu sesuai karakter dan bakatnya, sehingga dapat memberikan hasil yang maksimal. Reward and punishment pun harus dijatuhkan sesuai jasa dan perbuatannya. Take and give-nya harus jelas dan berimbang. Bila karakter seseorang itu pada dasarnya sudah lemah, maka dia tidak akan bertahan lama. Dan bila suka memaksa, maka kehancuran sudah menantinya. Intinya, pekerjakanlah orang-orang yang cakap dan layak. Terakhir, terdapat 4 aturan dasar yang perlu Anda patuhi dalam memimpin orang. 1. Jelaskan di hadapan pasukan Anda langsung tanpa perantara tentang apa yang Anda harapkan dari mereka, apa yang perlu mereka lakukan, dan apa sanksinya jika itu tidak terpenuhi. 2. Pimpin mereka dengan keteladanan, menunjukkan contoh nyata, kebajikan dalam menghukumi, serta memberitahu mereka mana yang benar dan mana yang salah. 3. Promosikan mereka yang berprestasi. Umumkan jasanya ke semua orang dengan jelas untuk memotivasi yang lain dan individu itu sendiri. 4. Patuhi standar reward and punishment dengan tegas. Tetapkan standar yang jelas. Puji dan tegur mereka sesuai prosedur agar mereka tahu Anda tidak pilih kasih. Bersungguh-sungguhlah agar Anda dapat dipercaya semua orang. Tugas entrepreneur 32, lakukan proses deteksi level dan karakter pasukan Anda sendiri satu persatu secara rutin secukupnya, dengan menguji mereka serta mengamati mereka sebagaimana poin-poin yang sudah kita bahas tadi. Selanjutnya, buat rekomendasi dari hasil memilah dan memilih siapa saja orang-orang yang layak naik level menjadi ketua divisi, menjadi manajer, menjadi GM, menjadi staf ahli, atau dimutasi dan dirotasi ke posisi lain. Identifikasi dan laporkan pula siapa orang-orang yang munafik, jahat, dan dengki.